kronik Tiongkok menyebut sebuah wilayah bernama Sanfochi atau Sanfochi atau Shilifoshi, yakni sebuah negara dagang yang sangat kaya di Asia Tenggara. Tempat ini dianalisa sebagai Sriboja atau Sriboja yang merujuk pada kerajaan Sriwijaya yang terletak di Palembang, Sumatera, salah satu wilayah Indonesia saat ini. Menurut berbagai kronik Tiongkok tersebut, Sanfochi adalah sebuah kekaisaran yang menguasai banyak wilayah Selat Malaka, Sumatera Timur, hingga Semenanjung Melayu. Belakangan diketahui wilayah Sriwijaya lebih luas lagi karena Jawa Barat dan Jawa Tengah ternyata termasuk dalam wilayah kekuasaannya. Seperti biasa, video kali ini kami susun secara luas poin per poin. Sementara mengingat kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha, maka buku yang berjudul Kiriman Catatan Praktik Buddha Dharma dari Lautan Selatan yang ditulis oleh Yijing alias Biksu Itsing, lalu diteliti sekaligus disusun oleh sarjana Buddhis asal Jepang J. Takakusu dan diterjemahkan sekaligus diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2014 akan kami jadikan buku babon bahasan kita kali ini di samping sumber-sumber tambahan lain yang pustakanya bisa Anda simak dalam kolom deskripsi YouTube di bawah ini. Selain catatan Yijing, kronik Tiongkok lain yang mencatatkan tentang Sriwijaya adalah Chufanchi yang ditulis oleh Chou Jukwa dan Ling Weitai yang ditulis oleh Chou Kufei. Lalu seperti apa gambaran Sriwijaya di masa keemasannya menurut kronik-kronik tersebut? Para penulis kronik Tiongkok, selain biksu, mereka juga adalah para peziarah dengan tujuan tertentu. Yijing atau Itsing salah satunya. Tujuan utamanya adalah India, namun dia terpukau dengan Sriwijaya. Apa yang dialaminya di perjalanan dicatatkannya, termasuk apa yang dia saksikan di Sriwijaya. Dalam catatannya, Sriwijaya disebut sebagai Shilifoshi. Ibu kota Foshi terletak di dekat sungai dan merupakan pelabuhan dagang utama di mana ada pelayaran reguler antara Foshi dan Guangdong, Cina. Jarak dari Guangdong ke Foshi sekitar 20 hari bila angin mendukung, atau terkadang sebulan. Sementara Melayu berjarak 15 hari dari ibu kota Foshi. Raja Foshi atau Sriwijaya memiliki banyak kapal dagang yang berlayar dengan tujuan India. Di ibu kota yang berbenteng, terdapat pusat pembelajaran agama Buddha sehingga ribuan biksu banyak dijumpai di tempat ini. Bahkan setelah menyimak kurikulum yang diajarkan, Yijing merekomendasikan agar mereka yang ingin belajar ke universitas di India lebih baik belajar lebih dahulu di kerajaan Sriwijaya. Seperti juga halnya Majapahit yang berdiri di kemudian hari, kerajaan Sriwijaya juga diperintah oleh seorang raja tinggi yang menjalankan kedaulatan atas sejumlah kerajaan-kerajaan lain yang menggantungkan stabilitas ketertiban dan keamanannya agar dapat menjalankan roda perekonomiannya tanpa gangguan dari wilayah lain atau juga dari kelompok perompak laut yang pergerakannya kadang sulit terpantau di lautan. Faakih Irfan Jailani dalam bukunya Mandala Negara-Negara Besar Asia Tenggara Klasik menyebutkan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit menggunakan semacam sistem konsolidasi bernama Mandala. Di samping juga kerajaan-kerajaan lainnya seperti Ayutthaya, Angkor, Champa, Bagan, dan kerajaan-kerajaan berciri Hindu-Buddha lainnya. Sementara dalam Kakawin Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca saksi mata langsung peradaban kerajaan Majapahit, pada buku ke-12 sistem ini dituliskan sebagai Nusantara Sarwa Mandalita. Mandala berarti lingkaran. Yang dimaksudkan di sini adalah lingkaran persatuan yang berpusat pada satu kekuasaan. Besarnya kekuasaan tidak selalu didapat dari perang, tapi juga kekerabatan melalui pernikahan, bergabung secara sukarela dan mengikuti aturan yang diterapkan, seperti juga pada masa Yogyakarta bergabung dengan pemerintah republik di era kemerdekaan dahulu, dan masih banyak cara bersatu lainnya.
Menurut catatan Yijing, Raja Kerajaan Sriwijaya adalah penganut Buddha berikut para penguasa daerah di bawah naungannya. Dalam kronik Cuvanci dari dinasti Song, Raja Sriwijaya disebut Naga Raja. Peraturan Kerajaan Sriwijaya diterapkan pada 15 Chow yang bisa diinterpretasi sebagai provinsi atau kota besar. Raja bermahkota emas dan menggunakan cincin di jarinya sebagai segel. Sementara jika ada raja yang meninggal dunia, rakyat mencukur kepalanya sebagai tanda berkabung. Yijing menganggap kerajaan Sriwijaya sangat kaya. Karena itu biksu ini menyebut Sriwijaya sebagai Jinzhou atau Pulau Emas. Semuanya serba emas. Masyarakatnya mempersembahkan bunga teratai dari emas kepada Buddha. Kendi-kendinya terbuat dari emas. Demikian juga patung-patungnya. Sementara mereka mengenakan kain yang membelit bagian bawah yang disebut oleh Yijing sebagai ganman. Dalam Cuvanci disebutkan, bahkan uang yang dipergunakan di kerajaan Sriwijaya bukan dari tembaga, tetapi emas dan perak. Upeti yang diberikan kepada kerajaan juga berupa emas dan perak. Ini jugalah yang diberikan para penguasa semenanjung Melayu pada Raja Sriwijaya sebagai upeti. Dari catatan para peziarah Tiongkok itu, juga disebutkan bahwa di Sriwijaya banyak ditemui pinang, pala, cengkeh, dan kamper. Masyarakatnya juga telah menggunakan minyak wangi atau parfum yang dikenakan pada tubuhnya. Selain menggunakan kain di pinggang, mereka juga menggunakan payung dari sutra. Mereka menulis menggunakan huruf Sanskerta, namun mereka juga memahami huruf Tionghoa. Masyarakat Sriwijaya memiliki anggur bunga, anggur kelapa, anggur pinang, dan madu. Semuanya telah mampu difermentasi. Meski asli tanpa ragi, minuman-minuman itu sangat memabukkan untuk diminum. Gula aren juga diproduksi di tempat ini dan menjadi santapan kegemaran para biksu. Wilayah ini juga memiliki banyak badak, gajah, biji mutiara, dan aroma obat. Masyarakatnya tidak semuanya tinggal di dalam kota. Orang-orang juga hidup di luar kota, bahkan tinggal di atas air menggunakan rakit papan. Mereka yang hidupnya demikian dibebaskan dari pajak. Dari sisi cuaca, Sriwijaya sangat panas. Sementara jika musim dingin tiba, tidak ada salju di tempat ini. Armada militer kerajaan Sriwijaya juga tidak lepas dicatatkan dalam kronik-kronik Tiongkok tersebut. Wilayah masuk Sriwijaya dijaga ketat. Dituliskan bahwa saat kapal berlayar sekitar 1 bulan, lalu bersandar di Lingyamon, para pedagang akan masuk ke wilayah Sanfosi melalui tempat ini. Diduga ini adalah sebuah jalur masuk di mana mereka akan diperiksa atau menyelesaikan urusan administrasi sebelum berdagang di wilayah Sanfosi. Pelabuhan utama Sanfosi atau Sriwijaya ditandai dengan rantai besi, sementara pasukan militernya sangat hebat dalam pertempuran laut maupun darat. Ketika perintah untuk berperang ke wilayah lain, mereka akan berkumpul dan mengirim kekuatan yang dibutuhkan. Setelah ditunjuk panglima dan pemimpin, mereka akan menyediakan peralatan militer dan hal-hal lain yang dibutuhkan. Sementara dalam menghadapi musuh dan menantang kematian, mereka sangat berani dan tidak bisa disamakan dengan bangsa-bangsa lain. Catatan ini bisa kita tafsirkan bahwa militer Sriwijaya sangat terorganisir, termasuk memiliki banyak fasilitas dan strategi tempur yang sangat baik. Selain Cuvanci yang menyebut tentang kehebatan tempur militer kerajaan Sriwijaya, kronik Ling Waitai juga menyebut hal yang sama. Dituliskan bahwa militer Sriwijaya hebat dan nyaris tak tertandingi dalam berbagai pertempuran. Uniknya, Ling Waitai menyebut penggunaan semacam obat yang dioleskan pada tubuh dan dianggap mampu mencegah pedang melukai tubuhnya. Belum diketahui obat jenis apa ini dan benarkah khasiatnya bisa menyebabkan kekebalan. Namun yang pasti, Ling Waitai juga menggambarkan bagaimana para marinir kerajaan Sriwijaya sangat tegas dan tanpa ampun.
Jika ada beberapa kapal asing yang nekat melewati wilayahnya tanpa permisi, pasukan marinir bersenjata pasti akan mengejar dan membunuh mereka sampai habis. Mendapatkan gambaran dari kronik Juvanci dan Ling Waitai, kita bisa membayangkan bagaimana sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya sangat disegani. Terlacak juga bahwa kerajaan Sriwijaya merupakan kekuatan besar Asia kala itu selain Tiongkok dan India. Sudah barang tentu Sriwijaya memiliki armada maritim yang cukup besar untuk mengamankan wilayah kekuasaan Mandalanya. Belum diketahui bagaimana bentuk dari kapal-kapal militer Sriwijaya, namun dimungkinkan tidak terlalu berbeda dengan relief perahu bercadi yang tergambar di Candi Borobudur, karena di masa ini jugalah Sriwijaya masih berjaya. Kemampuan perahu jenis ini dalam ukuran yang lebih kecil tidak diragukan lagi dalam hal mengejar atau memburu, bahkan menyerang musuh-musuhnya. Jadi yang berfungsi menstabilkan gerakan perahu agaknya sangat membantu ketika dibutuhkan untuk melakukan manuver meski dengan kecepatan tinggi. Kronik Tiongkok menyebut Sanfosi atau Sriwijaya berada di antara Chenlan atau Kamboja dan Sepu atau Jawa, dan kedahsyatan militer Sriwijaya ditantang oleh Sepu. Kronik-kronik Tiongkok menyebutkan juga tentang permusuhan ini. Sepu identik dengan kerajaan Medang yang juga biasa disebut sebagai kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno. Prasasti Mantiasih yang berangkat tahun 907 menyebut raja pertamanya bernama Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Meski sebenarnya masih memiliki hubungan kekerabatan, suksesi kepemimpinan wilayah Sriwijaya yang ada di Jawa membuat Bala Putra Dewa berselisih dengan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani. Bala Putra Dewa lantas pulang ke Sriwijaya, sementara perselisihan itu sendiri mewaris pada generasi berikutnya, bahkan berkembang menjadi perebutan lalu lintas perdagangan di Asia Tenggara. Kala itu, Medang dan Sriwijaya sama-sama mengirim duta ke Tiongkok. Kerajaan Medang Mataram menyerang Sriwijaya hingga utusan Sriwijaya yang sedang berada di Tiongkok tidak bisa pulang dan berdiam di Kanton. Setahap demi setahap, wilayah Sriwijaya berhasil dikuasai Mataram. Bahkan ketika utusan Sriwijaya dari Tiongkok ini akan meneruskan kepulangannya ke Sumatera, mereka terpaksa tinggal lagi di wilayah Champa karena Sriwijaya kembali diserang. Pada tahun 992, Palembang berhasil dikuasai Mataram untuk sementara waktu. Saat itu, Raja Mataram adalah Prabu Dharma Wangsa Teguh. Namun wilayah ini kembali dikuasai sepenuhnya oleh Sriwijaya dan bahkan berhasil memukul pulang pasukan Mataram ke tanah Jawa kembali. Strategi Sriwijaya kala itu adalah juga strategi Majapahit di kemudian hari, yakni menggunakan kekuatan Mandala yang tersebar di berbagai wilayah saat menghadapi musuh. Pasukan bantuan datang berduyun-duyun dari berbagai penjuru kekuasaan Sriwijaya sehingga pasukan Mataram yang menguasai Palembang terkepung dan terpaksa pulang jika tidak ingin seluruhnya gugur di negeri asing. Serangan ini membuat Sriwijaya sadar bahwa Mataram harus dihancurkan dengan segera. Dengan dibantu sejumlah kerajaan Jawa lain yang menjadi wilayah Mandalanya, Sriwijaya meratakan Mataram. Di bawah pimpinan Wurawari yang kerajaannya berkedudukan di sekitar Cepu, Blora, Jawa Tengah, pasukan koalisi ini menyerang pusat kekuasaan Prabu Dharma Wangsa Teguh hingga hampir seluruh penghuni keratonnya gugur. Peristiwa ini disebut sebagai Mahapralaya. Hanya Airlangga yang merupakan menantu Dharma Wangsa Teguhlah yang selamat dan melarikan diri ke wilayah perbukitan Wonogiri bersama abdinya yang bernama Narotama. Serangan Sriwijaya ini sekaligus menamatkan riwayat kerajaan Mataram kuno secara total. Namun tetap saja,
Sehebat apapun suatu kerajaan di masa lampau, selalu runtuh karena perpecahan di kalangan internal. Demikian juga yang terjadi dengan Sriwijaya. Persatuan Mandala Sriwijaya terkoyak akibat persaingan dagang di antara koloninya sendiri. Kala itu, jalur perdagangan utama ke Palembang pelan-pelan terganggu oleh pengendapan lumpur di Sungai Musi yang tidak segera diatasi oleh pemerintah Sriwijaya. Kapal-kapal dagang mulai sulit bersandar dan muncullah bandar-bandar alternatif dari koloni-koloni Sriwijaya. Bandar-bandar alternatif inilah yang menjadi masalah di antara wilayah-wilayah Sriwijaya. Mereka saling serang karena dianggap pesaing. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh pihak luar, yakni Raja Rajendra Chola untuk menyerang pusat kekuasaan Sriwijaya hingga akhirnya takluk dan menjadi jajahan India. Kelak di kemudian hari, di bekas wilayah Sriwijaya, berdiri kerajaan besar baru bernama Dharmasraya. Dharmasraya menjadi koalisi kerajaan Singasari di bawah Prabu Kertanegara. Bahkan setelah Singasari runtuh, Dharmasraya tetap menjadi sekutu kuat kerajaan keturunannya, yakni Kerajaan Majapahit dalam usaha mengembalikan kejayaan Nusantara. Terima kasih sudah menonton. Hormat tak terhingga buat Anda yang selalu menjaga tradisi absen dan menulis sekilas komentar di channel ini. Sukses terus dalam cinta dan kehidupan Anda sekalian.